dengan Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya, justru itu kan sebenarnya malah menguntungkan dia ya. Ini loh jasa saya gitu kan. Kalau memang betul ya nggak ada masalah sebenarnya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bisa langsung memberikan nih ijazah saya itu ini gitu. Tampilkan gitu kan. Tampilkan gitu. Kita berani memberikan keasliannya bahwa ijazah saya asli gitu. Selamat datang di Berita Tajuk Lampung Pos bersama saya Delima Natalia Napitupulu dan rekan saya Ricky Marley. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua isu sekaligus yang sangat menyita perhatian publik sejak beberapa waktu belakangan ini. Isu tersebut adalah mengenai mengurai drama ijazah dan pemakzulan. Kita mengetahui bersama bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu disangka atau diduga palsu oleh beberapa kelompok masyarakat. Dan di sisi lain ada kabar yang juga menjadi ujian bagi anak dari mantan Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sudah menjabat sebagai wakil presiden yang diusulkan untuk dimakzulkan. Nah, bagaimana sebenarnya fakta-fakta yang ada di balik dua isu ini, kemudian apa sebenarnya solusi dari kedua isu ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut, namun sebelumnya saksikan video editorial berikut ini. Akhiri drama ijazah dan pemakzulan. Bangsa ini tengah menghadapi ujian serius dalam hal kepercayaan publik terhadap elit dan institusi. Dua isu besar kini menyita perhatian, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyentuh akar kredibilitas kepemimpinan nasional. Polemik ijazah Jokowi sebenarnya bisa segera berakhir. Jika Presiden ke-7 itu bersedia menunjukkan ijazah secara terbuka, publik akan berhenti berspekulasi. Namun sebaliknya, ketertutupan justru menambah kecurigaan. Di tengah keterbukaan informasi, publik tidak akan diam terhadap misteri yang dibiarkan menggantung. Transparansi menjadi alat utama membangun kepercayaan rakyat. Ketika seorang pemimpin berani menunjukkan bukti otentik, ia menguatkan legitimasi. Namun, ketika pemimpin bersikap defensif dan berlindung di balik pernyataan kuasa hukum, publik meragukan integritasnya. Ini berbahaya bagi demokrasi. Lebih dari itu, perdebatan ijazah ini telah mengalihkan perhatian bangsa. Padahal banyak persoalan mendesak seperti inflasi, pengangguran, dan pendidikan. Energi rakyat dan media habis hanya untuk membahas satu dokumen yang seharusnya mudah diakses. Bukan hanya tentang legalitas, ini juga menyangkut etika kepemimpinan. Apakah wajar pemimpin publik menghindari klarifikasi atas pertanyaan yang terus berulang? Apakah pemimpin layak diam saat rakyatnya berselisih pendapat hanya karena satu dokumen akademik? Di sisi lain, wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka terus berkembang. Beberapa purnawirawan TNI dan elemen sipil mendorong langkah ini sebagai bentuk protes terhadap proses Pilpres 2024. Mereka menilai Gibran diuntungkan perubahan aturan Mahkamah Konstitusi. Jika usulan ini terus diabaikan, wacana tersebut bisa berubah menjadi bola liar. Pemerintah dan DPR tidak boleh memandang remeh suara-suara ini. Demokrasi menuntut adanya ruang bagi kritik dan kontrol dari masyarakat. Menutup telinga sama dengan merusak tatanan. Apalagi sorotan publik terhadap Mahkamah Konstitusi belum juga surut. Putusan yang membuka jalan bagi Gibran dinilai penuh konflik kepentingan. Ini memperkuat asumsi demokrasi telah dibajak segelintir elit yang terhubung ikatan kekuasaan dan darah. Dalam situasi seperti ini, respons cepat sangat penting. DPR, KPU, dan institusi negara perlu membentuk forum terbuka untuk menjawab pertanyaan publik. Biarkan rakyat menilai berdasarkan data, bukan rumor. Pemakzulan tidak akan terjadi jika transparansi lebih dulu hadir. Kedua isu ini saling terkait. Keduanya mencerminkan persoalan mendasar, lemahnya komitmen elit terhadap akuntabilitas. Ketika pemimpin enggan menunjukkan bukti dan sistem diam terhadap pelanggaran, publik kehilangan arah. Yang muncul kemudian adalah apatisme atau amarah sosial. Jangan remehkan dampak dari pembiaran ini.
Jika polemik terus dibiarkan, bukan mustahil akan muncul gelombang ketidakpuasan yang lebih besar. Ketegangan sosial, polarisasi politik, dan bahkan aksi massa bisa terjadi jika suara rakyat terus diabaikan. Perlu disadari, efek domino dari dua isu ini bisa menjalar ke seluruh sendi pemerintahan. Aparat negara bisa kehilangan arah kebijakan karena situasi politik yang tak stabil. Investor juga bisa menarik diri karena tidak yakin dengan iklim hukum dan politik nasional. Media sosial telah mempercepat penyebaran informasi dan opini. Narasi liar tumbuh subur ketika negara absen menjelaskan duduk perkara. Ketika negara kalah cepat dari rumor, kebenaran akan dikalahkan oleh persepsi. Ini sangat berbahaya bagi ketahanan bangsa. Kita tidak sedang bermain teka-teki. Ini soal legitimasi dan arah masa depan Republik. Ketika pemimpin menghindari kejelasan, seluruh sistem akan kehilangan pijakan. Hanya dengan kejujuran dan keterbukaan, bangsa ini bisa keluar dari pusaran polemik. Bangsa ini tak boleh lelah menghadapi kebutuhan politik yang berulang. Waktu, energi, dan kepercayaan publik tidak boleh terus dikorbankan. Tunjukkan keberanian untuk terbuka. Tanggapi kritik dengan argumen, bukan pembungkaman. Jika elit memilih diam, rakyat akan bicara lebih keras. Mari kembalikan akal sehat dalam demokrasi. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Oke Kak Riki, kita ketahui bersama ya bahwa memang selama ini, sudah cukup lama ya, isu ini sudah bergulir selama berbulan-bulan. Dan memang uniknya sampai detik ini itu belum menemukan titik terang. Bahkan sudah banyak sekali kalangan pihak-pihak yang ikut nimbrung, ikut berkomentar, ikut mengklarifikasi, namun toh tetap juga masih belum ada titik terangnya. Nah, bagaimana menurut Kak Riki, adakah pernyataan menarik dari satu tokoh atau beberapa kalangan yang memang bisa dipakai untuk mengupas lebih mendalam tentang kedua isu ini? Iya, benar sekali Kak Adel. Ini tema ini sampai sekarang masih berputar ya di publik ya, termasuk juga dengan pemakzulan, kemudian dengan ijazah palsu. Nah, ini di awal ketika ijazah palsu ini bergulir, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian bahwa ada yang pihak kepolisian menyatakan ijazah itu asli. Nah, gitu ya, ijazah asli. Tapi kemudian ini beredar lagi informasinya kalau misalnya ada laporan lagi terkait dengan ijazah yang palsu ini gitu. Dan sampai sekarang kalau tidak salah sudah masuk ke penyelidikan ya. Nah, untuk yang kasus ijazah palsu ini. Kemudian juga terkait dengan pemakzulan juga masih berlanjut gitu. Walaupun memang di DPR ini informasinya tidak bisa dilanjutkan karena surat itu belum masuk. Nah, ini tapi di luar itu publik masih mempertanyakan gitu. Sampai di mana sih yang untuk rencana pemakzulan ini gitu. Karena kan ini isunya sudah dikembangkan. Nah, tapi akhirnya belum jelas gitu mau kemana gitu. Termasuk juga dengan ijazah palsu ini gitu. Jadi ketika sudah laporan ke polisian, kemudian setelah itu mau bawa kemana lagi gitu. Karena kan ini jadi pertanyaan publik gitu. Jadi ini
ada tujuan apa gitu, Ya. ada tujuan Dan kita tertentu juga apa ingat gitu. bersama sudah ada sidang ya soal itu ya. Iya sudah ada gitu. Sudah beberapa kali sidang ya. Mm-mm. Ya, jadi memang sampai sidang sudah berlangsung pun masih saja polemik ijazah ini belum juga menemui titik terang. Mengutip pernyataan dari mantan Rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, sempat menyatakan bahwa Jokowi tidak lulus ya beberapa waktu lalu sebelum sidang itu berlangsung. Jokowi memang disebut oleh beliau itu tidak lulus dan ijazahnya palsu. Nah itu menarik ya, bahwa di tahap awal ada pernyataan demikian gamblang dari mantan rektor yang saat itu menjabat ya saat Bapak Jokowi berkuliah di sana. Dan memang tidak lama dari pernyataan tersebut digulirkan, ya ada kegaduhan di publik ya, semakin rame nih, semakin banyak komentar-komentar dan kritik lebih tepatnya kritik akan keabsahan ijazah mantan Presiden Jokowi. Dan memang harusnya saat itu isu itu harusnya tidak terlalu sulit lagi dipecahkan karena itu adalah pernyataan resmi dari mantan rektor saat dia menjabat. Namun menariknya hal tersebut ditarik ya. Beberapa waktu kemudian itu sempat ditarik lagi ya. Walaupun dengan yakin saat mengatakan di awal bahwa Bapak mantan Presiden Joko Widodo itu tidak lulus dan jasanya palsu, tapi tidak lama kemudian pernyataan itu ditarik oleh yang bersangkutan. Kira-kira kenapa tiba-tiba ditarik gitu ya? Apakah mungkin ada tekanan politik atau memang saat itu si Bapak Profesor Sofyan ini slip of tongue atau slip ngomong? Iya. Kira-kira apa ini ya? Jadi ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, karena kan isu ini kan ada dua narasi ya Kak Del ya. Itu apakah narasi pertama apakah memang benar-benar jasa ini palsu gitu. Apakah yang lain juga di sisi lain apakah memang hal yang seperti ini ijazah palsu ini ada nuansa politiknya gitu. Kalau misalnya memang benar-benar asli ya dibuktikan gitu. Tapi kalau misalnya ada nuansa politisnya, nah ini yang sangat rumit ya kita bahas ya. Tadi Kak Riki bilang ya kalau memang asli dibuktikan gitu ya. Saya selalu teringat dengan momen para pewarta berita itu, para reporter di lapangan yang selalu mendesak Pak Jokowi tolong dong ijazahnya ditunjukin gitu ya. Dan tidak pernah ditunjukkan ya kepada wartawan saat itu ya. Dan memang ini juga semakin menarik karena ya kenapa kalau sebenarnya memang itu asli ya tunjukin aja gitu kan. Sebenarnya itu hal yang sangat sederhana tapi ya bisa dilakukan dan bisa mungkin lebih mempercepat penyelesaian isu ini sebenarnya titik terangnya. Dan kalau memang itu asli, dengan Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya justru itu kan sebenarnya malah menguntungkan dia ya. Ini loh jasa saya gitu kan. Kalau memang betul ya gak ada masalah sebenarnya untuk menunjukkan jasa aslinya. Jadi sebenarnya dalam konferensi pers di pihak kepolisian itu sebenarnya ijazah aslinya itu sudah ditunjukkan, cuman itu dalam bentuk layar ya, itu adalah barang bukti. Tidak secara langsung ya, secara langsung, seperti yang diminta oleh para wartawan. Nah, ini yang sebenarnya patut kita pertanyakan, kenapa kok Pak Jokowi sendiri tidak bisa memberikan yang aslinya mana gitu kan? Ya ini kan, nah ini menandakan bahwa publik bertanya-tanya. Nah ini kekuatan politiknya sangat besar sekali gitu. Tapi kan kita bertanya juga gitu. Walaupun ini ada ketersinggungan politiknya, ini kan sudah berlangsung cukup lama sekali gitu ijazah ini lah. Tahun 1985 kalau tidak salah ijazah ini Pak Jokowi ini diterbitkan gitu. Itu sebelum kita lahir malah ya. Tapi kan ini baru didengungkan sekarang gitu. Setelah dia 2 periode menjabat sebagai presiden. Setelah selesai pula ya. Sebelumnya juga kan di dalam KPU itu kan ada persyaratan calon. Calon ya itu salah satunya ijazah. Nah kan karena Pak Jokowi sudah pernah jadi wali kota, gubernur Jakarta gitu. Kenapa kok sebelumnya itu nggak dipertanyakan gitu? Kenapa kok baru sekarang ini? Nah ini yang membuat publiknya bertanya-tanya gitu. Karena kan setahu saya ya Kak Del ya, ketika KPU itu kan ada administrasi fakta ya,
benar nggak sih Pak Jokowi ini lulusnya di sini di UGM ya. Nah itu kan Ada diperiksa, verifikasi ya. ada verifikasi faktualnya gitu. Ketika itu emang faktanya benar itu lolos, dia lulus di situ, ya sudah dia pencalonnya sah gitu ya. Tapi ketika sekarang kok ini ada nuansa-nuansa yang memang mengarah ke personal gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini asli atau benarnya kan kita nggak tahu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya sih hanya Pak Jokowi yang sebenarnya yang bisa menjawab keraguan publik ini gitu. Iya, memang banyak yang meragukan tapi juga banyak yang mendukung ya. Di tengah pro dan kontra saat ini tidak sedikit juga yang tetap mendukung. Salah satunya itu dari teman seangkatan Bapak Jokowi namanya Frono Jiwo. Dia bersaksi bahwa ijazahnya itu sama dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Mereka lulus tahun 1985. Dan ya sebagai teman seangkatan dia mendukung dong ya keabsahan dari ijazah tersebut. Dan juga ada pernyataan dari Wakil Rektor UGM Dr. Ari Sujito menegaskan bahwa klarifikasi memang sangat penting supaya tidak ada over spekulasi, supaya masalahnya clear gitu ya. Nah, dari pihak UGM sudah memberikan klarifikasi, dari teman seangkatan juga sudah memberikan kesaksian ya atau dukungan. Semoga secepatnya akan ada titik terang dari polemik ijazah ini, karena kita akui bahwa apalagi media sosial ya, banyak yang ngomong Indonesia masih ngomongin ijazah palsu, negara lain udah kemana-mana gitu ya. Kita berkutat di situ-situ aja memang gitu. Dan lucunya sampai sekarang itu masih menarik karena ya memang belum ada statement yang memutuskan secara resmi dari hukum menyatakan bahwa itu palsu atau tidak. Belum ada putusan toh? Belum ada sampai sekarang. Makanya ya semoga dengan klarifikasi dan dengan bukti-bukti yang ada, kesaksian yang ada bisa lebih menjernihkan masalah isu ijazah yang diduga palsu ini ya. Dan juga memang isu-isu yang personal seperti ini mengenai ijazah palsu ini sangat kita akui atau tidak, ini memang sangat rentan untuk dipolitisasi. Ya, benar sekali, ya. Jadi memang sangat mudah dipelintir, sangat mudah dibuatkan isu-isu yang miring. Tapi lagi-lagi kembali kepada, karena ini memang isu personal, kembali kepada personal yang bersangkutan ya. Bagaimana yang bersangkutan bisa membuktikan secara meyakinkan dan sebetul-betulnya bahwa yang dia tampilkan, yang dia tunjukkan itu memang adalah ijazah yang asli sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi kenapa sepertinya itu memang terlalu sulit dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini Bapak mantan Presiden Joko Widodo gitu. Jadi ya berlarut-larut nih Kak. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau dinyatakan asli ya itu kan salah satunya ada pengakuan teman seangkatannya gitu. Iya, sudah ada. Sudah ada kalau misalnya saya satu kelas dengan beliau, kemudian kalau tidak salah di media kemarin juga menunjukkan bahwa Pak Jokowi pernah melakukan di lapangan itu KKN ya. KKN di daerah mana, Klaten kalau tidak salah. Nah, mereka pernah melakukan KKN di wilayah itu gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kan salah satu hal yang menunjukkan kalau misalnya Pak Jokowi itu sudah pernah kuliah di UGM gitu kan. Tapi kan ini masalahnya ada tunggangan politiknya. Ini yang diduga ya. Ini sangat diduga untuk tunggangan politiknya. Ini yang sedang dibicarakan oleh publik gitu. Karena kan kita juga nggak tahu syarat ijazah asli dan palsu itu seperti apa gitu kan. Ini kriterianya kan, Jadi kan ini tidak ditampilkan gitu. Dan juga Pak Jokowi juga sebenarnya dia seakan mengulur-ngulur waktu ya sebenarnya. Kan sebenarnya Pak Jokowi bisa langsung memberikan nih ijazah saya itu ini gitu. Tampilkan gitu kan? Tampilkan gitu. Kita berani memberikan keasliannya bahwa ijazah saya asli gitu. Tapi kan yang kita pertanyakan kenapa kok tidak ditunjukkan gitu. Ini yang entah itu. Walaupun kuasa hukumnya selalu mengklaim itu asli. Asli ya. Walaupun kita nggak tahu mungkin ijazahnya sudah kusam atau rabe atau yang lainnya kan kita nggak tahu. Tapi kan kita harapkan ini kan untuk mengakhiri polemik ini gitu, bahwa ini loh asli gitu. Terlalu banyak energi yang terkuras untuk isu ini. Banyak sekali yang opini-opini yang memang belum ada titik temu gitu. Karena kan subjek opini saja terkait dengan ijazah palsu ini kan nggak jelas gitu. Tapi
di luar sana sudah banyak publik yang berbicara gitu. Iya. Dan juga yang kedua Kak Riki kan ada isu ada isu pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran ya, yang juga adalah anak sulung dari mantan presiden Joko Widodo. Mengutip dari pernyataan Pak Mahfud MD bahwa menurut Pak Mahfud pemakzulan Gibran ini secara teoritis itu bisa dilakukan. Iya. Tapi secara realita itu Susah, sangat sulit dilakukan, betul. Beberapa hal yang melatari karena memang secara teoritis itu ada ya aturannya. Secara hukum bisa. Iya, itu ada undang-undang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 yang menunjukkan adanya landasan hukum yang kuat untuk proses pemakzulan. Tapi seperti yang dibilang tadi bahwa secara realita politik itu sangat sulit. Kenapa? Ya kita tahulah yang mendominasi para tokoh di kursi DPR MPR itu pasti adalah partai pemenang. Masa, ya kan? ya. Ya. Yang pasti juga kecenderungannya akan mendukung pemerintahan yang ada sekarang. Jadi memang walaupun secara hukum kuat, tapi kalau secara realitanya tantangannya sedemikian besar, pasti proses atau waktu yang dibutuhkan untuk ke arah sana itu ya nggak mungkin sebentar dan nggak mungkin mudah gitu loh. Walaupun seperangkat hukum, landasan teori, landasan hukumnya sudah ada. Ya saya sebut ini sebenarnya cuma sebagai macan kertas ujung-ujungnya. Keren di dalam konsep, tapi saat dilakukan ya seperti kerupuk kena air gitu. Lempem, anyep, hancur gitu Kak Riki. Gimana soal isu pemakzulan ini? Kan ini? secara regulasi memang sudah diatur ya. Jadi ya, ada. Bukan hanya negara Indonesia saja. Ya. Jadi setiap negara juga sudah punya tata cara untuk pemakzulan, termasuk juga di mana yang sudah berlaku di Korea dan Thailand ya kalau tidak salah ya. Tapi kan ketika itu diterapkan di Indonesia, termasuk di Indonesia kan ada syaratnya gitu. Apakah syarat yang dilakukan oleh Gibran ini sudah tepat atau sudah jelas gitu? Apakah syarat ini berlaku di waktu pemilu karena isunya kan ada melanggar konstitusi. Apakah syarat kesalahan yang dilakukan oleh wakil presiden ini setelah proses pemilu atau setelah dia menjabat gitu kan ya. Nah, tapi kan selama ini tidak ada alasan atau pelanggaran yang secara eksplisit, yang secara jelas yang dilakukan oleh Wapres Gibran gitu kan. Sepenuhnya tidak ada gitu. Secara kasat mata juga tidak ada melakukan pelanggaran ini dan itu nggak ada itu kan. Nah, itu kan secara syarat dan regulasinya ada gitu di hukum. Tapi kan kenyataan pelanggaran bukan pada masa pemerintahan ya. Iya, jadi bukan pemerintahan. Jadi ketika ini digaungkan isunya, kemudian katanya akan disampaikan ke DPR walaupun surat itu katanya itu emang belum masuk ke DPR dan MPR maksud juga MPR. Nah, ini kan itu tidak jadi dibahas karena memang surat masuknya itu tidak ada gitu. Yeah. Nah, ini yang jadi persoalan apakah pemakzulan ini akan berakhir atau memang bergulir tanpa kejelasan, termasuk juga dengan ijazah palsu yang Pak Jokowi kemarin. Gitu. Iya, dan memang kalau proses pemakzulan itu kita tahu bersama bahwa itu sangat bergantung pada inisiasi ya atau dukungan dari para legislatif. Tanpa itu ya memang sangat sulit gitu. Sulit. Dan ini adalah cerminan, ini adalah ujian nyata bagi independensi hukum di negara kita. Seberapa bisa, seberapa kuat, seberapa mampu hukum kita itu benar-benar berdiri secara netral. Tidak terpengaruh oleh koalisi, oleh pengaruh kekuasaan, oleh power. Jadi memang sedang diuji dan kita sama-sama lihat nih seperti apa hasilnya nanti. Yeah. Karena kita tahu kalau hanya usulan saja pemakzulan tanpa ada dukungan nyata dari legislatif, dari MPR, DPR yang kita tahu ya tinggal tadi jadi macan kertas aja itu aturan seperangkat aturan itu ya. Jadi memang ini sangat menarik bahwa di satu sisi hukum sudah kuat tapi di sisi lain realitanya sangat sulit. Kita
beralih ke statement dari Profesor Sofyan Effendi ya, yang meragukan ijazah Jokowi dan pendukungnya sempat mengancam akan melaporkan ke Bareskrim. Itu beberapa waktu lalu ya. Itu fakta-fakta menarik yang ada di sekitar isu ijazah dan juga isu pemakzulan ini. Dan Prof Mahfud memang menyebut kondisi ini sebagai ujian kepada keluarga Jokowi memang ya. Ayahnya diserang, anaknya juga diserang. Tapi memang lagi-lagi ini tidak akan bisa menjadi titik terang kalau tidak ada betul-betul bukti yang menguatkan ya. Pemakzulan ini tidak akan terjadi jika tidak ada, tadi Kak Ricky bilang, pelanggaran berat yang memang bisa menjadi alasan kuat untuk pemakzulan. Bapak Jokowi juga tidak akan bisa mengklaim itu ijazahnya asli kalau memang tidak bisa dibuktikan secara gamblang gitu ya. Dan memang kita sangat-sangat masih menunggu bagaimana kelanjutan nanti di proses hukumnya Kak Ricky. Dan Profesor Sofyan Effendi itu juga sudah merilis pernyataan menariknya ya, bahwa semua tuduhannya itu ia nyatakan ia mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf atas semua tuduhan itu. Tapi ya ini tidak laju membersihkan persepsi publik, tiba-tiba oh ya itu ternyata asli, nggak langsung begitu ya, karena memang sebelumnya sudah banyak bergulir pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa itu mungkin memang palsu seperti itu ijazahnya. Kalau Kak Ricky melihat apa saja nih hal-hal menarik dari dua isu ini? Ya. Fakta-fakta menariknya. Ini kan sebenarnya kan yang diserang ya. Yang sedang serang itu adalah Pak Presiden ya. Pak Jokowi itu bisa lebih kita katakan keluarga Pak Jokowi ya. Selain ada ijazah palsu, kemudian pemakzulan Gibran, kemudian kan ada lagi yang kasus yang sedang menyerang menantu Pak Jokowi itu kan Sumatera Utara, Bobi itu kan, apakah itu masuk dalam lingkaran salah satunya ya? Apakah masuk dalam lingkaran yang untuk menyerang keluarga Pak Jokowi gitu kan? Karena kan Pak Jokowi pernah bilang apakah ada agenda lain dari isu ijazah, isu pemakzulan dan juga termasuk dengan menantu Pak Jokowi di Sumatera Utara itu. Apakah ada peristiwa apa yang ada di balik dari isu itu gitu. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Pak Jokowi gitu. Tapi kan sebenarnya mungkin kalau misalnya kita melihat dari segi politis ya mungkin ini dampak dari situasi politik ya. Ini menurut saya hal yang semacam ini cepat atau lambat pasti akan bergulir gitu kan. Karena kita tahu adalah politik ini kan cukup dinamis ya, dan ada juga salah satunya termasuk juga bisa menyerang bukan hanya menyerang institusi ya, bisa juga menyerang secara pribadi atau karena tidak ada sahabat yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi dalam politik ini. Itu dari segi politik dan termasuk juga dengan pemakzulan itu kan. Kita tahu di DPR, di legislatif itu kan penguasanya adalah pemenang, penguasanya adalah mayoritas adalah pemerintahan. Partainya juga kebanyakan sebagian besar sudah mengarah ke Pak Presiden Prabowo yang sedang berkuasa. Yang sedang berkuasa. Apakah kan nanti kan ketika pemakzulan itu kan dibahas oleh MPR dan termasuk juga DPR ya. Gitu kan? Nah, Ketua MPR kan petinggi Partai Gerindra Ahmad Muzani. Nah, ini apakah dia akan menyetujui? Saya rasa tidak mungkin ya. Jadi kayaknya agak sulit agak berat juga. Termasuk juga Pak Prabowo kan di pemilu kemarin satu paket. Walaupun memang Pak Jokowi tidak ada sudah lengser ya, dukungan untuk ke keluarga Jokowi untuk Pak Prabowo juga sangat besar sekali. Nah, jadi saya rasa Pak Jokowi akan termasuk juga Pak Jokowi akan melindungi anaknya yang sedang menjabat sekarang. Nah, ini sejak awal kan memang perlindungannya sangat sempurna sekali, ya. Iya, ini mari kita melihat isu ini dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP ya. Secara tegas undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat itu punya hak untuk mengetahui informasi terkait penyelenggaraan negara. Namun di sisi lain Undang-Undang KIP juga memiliki batasan di mana pasal 17 huruf H mengatur pengecualian informasi pribadi. Nah, mungkin ijazah ini menjadi salah satu
dokumen pribadi yang jadi pengecualian ya dari undang-undang KIP ini sendiri. Jadi harus ada sebenarnya yang menyeimbangkan antara kebutuhan publik tadi, antara hak tadi yang harus dipenuhi dengan memang batasan dari sang individu, hak pribadi, hak privasinya. Jadi memang ya di sinilah ya sebenarnya dihadirkan saksi ahli dari pakar hukum yang bisa merumuskan penyeimbangan itu. Jadi bagaimana supaya keduanya ini terpenuhi, kedua hak yang bertolak belakang ini, hak keterbukaan informasi publik dan juga pemenuhan hak privasi ya tentang individu tadi. Jadi ya kita harapkan ada satu tokoh yang memang benar-benar bisa atau sekumpulan tokoh yang bisa memberikan titik terang atas pemenuhan hak ini sesuai dengan undang-undang tadi. Bagaimana Kak Riki? Tapi kan ini sudah bergulir di masyarakat gitu. Sudah publik bertanya-tanya apakah asli atau palsu gitu. Apalagi tidak ada penunjukan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Kalau menurut saya sih harus ada pernyataan atau statement walaupun itu memang tidak dari Pak Jokowi langsung ya, tidak, atau mungkin dari keluarga besarnya atau dari kuasa hukumnya bahwa menyatakan bahwa ijazah itu benar-benar asli dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena kan ini untuk menjawab keraguan publik, pertanyaan publik agar kita tidak saling tuduh-menuduh, debat kusir dan lain sebagainya. Nah, jadi isu ini akan terjawab gitu ketika ada pernyataan yang memang benar-benar meyakinkan publik, walaupun memang di undang-undang ada privasi termasuk ijazah tadi. Ini harus ada jawaban dari sejumlah pihak agar tidak ada hal yang sebenarnya kita perdebatkan ini nantinya berujungnya tidak ada kejelasan juga gitu. Ya, jadi memang kedua isu ini betul-betul menjadi ujian bagi negara kita. Bagaimana politik dan juga hukum bisa betul-betul berpihak pada kebenaran, ya. Dan isu pemakzulan Wapres Gibran itu juga masih harus dikaji bagaimana isu faktual yang sebenarnya ya. Jangan ujuk-ujuk mungkin karena muncul dari satu atau dua kalangan yang menilai tidak suka atau tidak pas gitu ya, lalu dengan mudah melontarkan usulan pemakzulan, karena bagaimanapun sebenarnya ya Wapres kita itu adalah pemenang ya, hasil pilihan rakyat pada pemilu lalu. Jadi kita sangat berharap supaya ada transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah ujian untuk komitmen bangsa kita, bagaimana bangsa kita bisa memenuhi kepentingan publik ya, bukan kepentingan satu partai, bukan kepentingan satu golongan, tapi kepentingan satu publik. Kak Rika, dia mau tambahkan tentang dua isu ini? Jadi menurut saya harus ada pernyataan yang memang benar-benar menyatakan bahwa misalnya ijazah ini palsu atau asli. Karena kan ini kita masalahnya berada di jalur non hukum ya Kak Del ya. Ketika itu berada di jalur non hukum, ketika hal itu tidak ada kejelasan, ini yang sangat bergulir di masyarakat. Nah, jadi ketidakjelasan ini harus ada jawaban pasti. Karena kan kalau misalnya nanti ketika ada pernyataan hukum bahwa ijazah ini asli, nah apakah masih adakah perlawanan atau diam gitu? Menurut saya ketika ini dinyatakan asli, mungkin ada orang pihak lain yang merespon hal itu dengan mungkin dengan melaporkan kembali ke pihak kepolisian dan lain sebagainya. Nah, ini sembilan pihak harus mereda kalau misalnya itu memang asli nyatakan asli, palsu nyatakan palsu gitu. Karena kan ini sudah merebak di masyarakat, di netizen juga, tapi tidak ada kejelasan pasti gitu. Jadi memang kita mendukung juga seluruh masyarakat supaya lebih melek hukum ya. Jadi lebih paham tentang memang batasan keterbukaan informasi publik dan juga batasan dengan pemenuhan hak privat tadi ya. Jadi tapi di sisi lain ini adalah ujian bagi sistem di negara kita, bagi hukum kita, bagi politik kita, supaya memang betul-betul
masalah-masalah yang muncul dari masyarakat, dari dinamika berbangsa dan bernegara itu benar-benar bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Demikian sahabat Lampung Pos, bedah tajuk kita pada hari ini. Dan untuk mendapatkan berita yang lebih lengkap dan berkedalaman, silakan berlangganan Lampung Pos ID. Subscribe dan aktifkan nada loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Kemudian kalian juga bisa berkomentar mengenai topik kita mengenai bedah tajuk kali ini. Ya, saya Delima dan rekan saya. Saya Ricky Marli. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dalam bedah tajuk pekan depan. Bye. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.